Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat kepada Bapak Edi Siswanto selaku dosen mata pelajaran perkuliahan pendidikan Pancasila dan teman-temanku yang saya cintai. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu beranggota saya Bintang Isra Sidi sebagai moderator serta presentator pertama yang MPM-nya 211346557, dan ada teman-teman saya yaitu Danda Mary Aprisa dengan MPM 211304611 presentator kedua, dan Indri Andari MPM 211304661 sebagai presentator ketiga. Dan langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh saya, Bintang Isra Society. Ya, di sini teman-teman, materi pertama yaitu tentang konsep negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu konsep negara. Menurut Diplono tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing. State yaitu bahasa Inggris, dan Staat yaitu bahasa Belanda dan Jerman, atau Etat yaitu bahasa Prancis. Secara etimologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, terus ada 3 unsur nih yang menjadikan syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu 1. Unsur tempat atau daerah atau wilayah atau teritori. Nah, yang kedua itu unsur manusia atau umat atau masyarakat kalau sekarang, atau rakyat atau bangsa. Dan yang ketiga yaitu unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dan untuk materi kedua yaitu tentang tujuan negara. Nah, pasti negara itu punya tujuan, bukan? Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan atau yang lainnya. Nah, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disenakan itu dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal atau individu. Aliran ini itu berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Nah, kalau aliran kolektivitas atau sosialis itu aliran yang berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusianya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomis terpimpin atau totaliter. Nah, pada umumnya tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami urgensi Pancasila. Nah, memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia atau SDM. Nah, pendekatan non-institusional adalah bentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional. Nah, sementara pendekatan SDM atau sumber daya manusia terdapat pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Ya, yang ketiga yaitu tentang norma hukum.
norma hukum negara itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang RI tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan terakhir adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke komentar kedua. Alasan mengapa Pancasila dijadikan dasar negara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, tata peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Karena suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurut Muzayyin 1992.216, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan ataupun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Muzayyin 1992.216. Selain itu, Pancasila mempunyai peranan dan fungsi yang sangat berguna sebagai dasar negara, yaitu A. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. B. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. Yang C. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana dituliskan pada KUHP pidana. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang E. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. F. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia dan diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. G. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau. Maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber hukum yuridis Pancasila sebagai dasar negara.
Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara telah dikenal sejak adanya TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini ditetapkan sebagai sumber segala sumber hukum negara, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 UU termaksud. Oleh karena itu, secara yuridis, pendidikan Pancasila merupakan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan bagi setiap insan Indonesia, terlebih kalangan generasi muda atau mahasiswa. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Berbicara tentang historis, apa itu historis sebelumnya? Historis adalah sejarah, yang mana nantinya sejarah ini akan berkaitan dan berhubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Karena topik pembahasan di materi ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Lahirnya Pancasila ini telah melewati proses sejarah yang sangat panjang, dimulai dari sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila adalah yang pertama pada tanggal 1 Maret tahun 1945, BPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara. Yang kedua, pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, giliran Mr. Supomo mengemukakan 4 dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah. 4. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. 5. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dibentuk Panitia 9, yang nantinya akan menghasilkan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta Charter. 6. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 menghasilkan rumus dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 7. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan kemudian diganti dengan PPKI. 8. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 9. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI mengesahkan Pancasila di dalam Badan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta Charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Atau pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. 10. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 PPKI
telah selesai melaksanakan tugasnya dan kemudian dibubarkan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman, berkaitan dengan sosiologis itu berhubungan erat ya dengan manusia atau masyarakat dan lingkungan sekitar atau sosial. Namun di topik materi pembahasan ini adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang melekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada contohnya mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir itu ada rasa setia kawan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai serta cita-cita kebangsaan dan demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Sumber politik Pancasila sebagai dasar negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya atau ada kekurangan kata atau salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.